Mas Santo. Saya Sasti. Nama saya Hadianto. Umur 32. Umur saya 24 tahun. Umur saya 42 tahun. Umurnya 29 tahun. Tuberkulosis yaitu suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. TBC paru adalah suatu penyakit yang menular, yang mana penularannya itu bisa melalui udara atau pasien itu batuk, dan penyebabnya adalah dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Seperti yang gejalanya itu mulai kadang batuk-batuk, sampai batuk darah, sampai sesak nafas, nyeri dada gitu. Biasanya batuk lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan, susah makan, sesak, biasanya terus keringat dingin pada malam hari. Biasanya itu batuk, kemudian berat badan menurun, keringat dingin, sesak. Ini biasanya nih apa? Batuk ngoten terus apa? Piringi ngoten lho, Pak. Di dewekno ngono, Pak. Interaksi secara langsung atau mungkin gonta-ganti piringnya, tempat makannya gitu, nggak ganti maksudnya itu gitu, sama gitu, nanti bisa nyular dari situ. Untuk penularannya sendiri itu bisa melalui droplet. Kita kontak secara langsung kayak dari bicara, terus ada yang pasien yang bersin tapi tidak pakai masker atau tidak menggunakan tisu. Saya pernah menderita TB tahun 2015. Gejalanya itu sesak nafas dan nyeri di dada, terus lama-lama itu batuk sama keluar darah, terus diperiksain ke rumah sakit Ahmad Babat ini, terus disuruh ronsen terus langsung dinyatakan kena TBC itu dan disuruh pengobatan selama 6 bulan, dan setelah rutin pengobatan 6 bulan alhamdulillah dinyatakan sembuh total. Dulu ada paman saya itu terkena TB tahun 2018-an. Pengobatannya saya sarankan ke puskesmas dulu untuk melakukan cek dahak, kemudian mengikuti pengobatan 6 bulan, setelah itu selesai. Penyakit TBC ini penyakit menular, tapi tidak boleh kita itu merasa takut karena TBC bisa diobati. Adapun nanti kalau mempunyai gejala-gejala seperti itu bisa datang ke Rumah Sakit Muhammad Babat untuk dilakukan ronsen atau foto torak dan dilakukan TCM. Dan untuk TCM-nya ini gratis, bisa disediakan oleh puskesmas terdekat yang mempunyai alat TCM. Salam TOS TB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya, nama saya Dr. Ganis Cahyono, spesialis paru. Saya berpraktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari TB atau TBC dunia, yaitu yang jatuh pada tanggal 24 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya sedikit akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit TB atau tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit kronis yang menular yang disebabkan oleh bakteri yang kecil sekali yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditularkan melalui adanya percikan dahak
atau percikan air ludah yang ada di saluran napas penderita tuberkulosis. Pada waktu penderita itu batuk, bersin, maupun berbicara. Gejala penyakit tuberkulosis umumnya ada dua gejala besar, yaitu gejala yang berhubungan dengan paru-paru dan gejala yang berhubungan dengan gejala seluruh badan atau sistemik. Gejala paru-paru atau lokal di paru itu biasanya batuk-batuk lebih dari 2 minggu dan biasanya berdahak. Dapat pula batuk itu kadang-kadang disertai darah, jadi batuk darah. Kemudian bisa juga disertai nyeri dada, kadang-kadang nyeri dada, dan gejala yang mengenai seluruh badan terutama adalah panas yang tidak terlalu panas, yaitu sumer-sumer, letih, lesu, nafsu makan menurun, dan biasanya juga disertai keringat pada waktu malam. Kemudian karena TBC itu bisa menular, maka bagaimanakah cara pencegahan terhadap penyakit TB ini? Yang pertama adalah membudayakan etika batuk dan bersin yang benar, yaitu dengan menutupi mulut ketika batuk dengan lengan atas ketika tidak memakai masker. Kemudian yang kedua, membudayakan hidup sehat dengan makan yang bercukup gizi, cukup istirahat, jangan lupa olahraga, ya. Jika Anda mempunyai gejala seperti yang diterangkan tadi di atas sebelumnya, yaitu terutama batuk 2 minggu dan berdahak dan lain-lain yang saya jelaskan tadi, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan, bisa di puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Dengan beberapa macam nanti diperiksa, terutama pemeriksaan dahak atau seputum, dan ada pemeriksaan tambahan yang lain yang memungkinkan seperti foto ronsen dada. Apabila setelah memeriksakan tadi telah dinyatakan bahwasanya menderita penyakit TBC atau TB, maka sebaiknya penderita TB mematuhi atau menjalani pengobatan sesuai yang disarankan petugas kesehatan, dan jangan sampai terlambat minum obat. Kemudian harus menyelesaikan selama pengobatan itu sampai selesai, sampai petugas kesehatan atau dokter yang memeriksa atau yang merawat menyatakan sembuh. Pengobatan TBC atau TB sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai standar nasional dan internasional. Pengobatan tersebut terdiri dari minimal 4 macam obat untuk TBC yang sensitif obat. Kenapa 4 macam obat? Karena untuk mencegah resistensi obat atau mencegah kekebalan kuman terhadap obat-obat TBC. Kemudian setelah meminum obat, mungkin badan pertama-tama akan terasa lebih enak, batuk akan menurun, berkurang. Nah, di situ jangan
terburu-buru untuk menyatakan bahwa ini saya sudah sembuh. Belum. Jadi terus minum terus sampai dengan selesai. Obat anti tuberkulosis atau disingkat dengan OAT diminum secara teratur di bawah pengawasan petugas yang dinamakan PMO, pengawas menelan atau minum obat. Pengobatan diberikan dalam waktu tertentu, total sekitar 6 bulan minimal, dibagi menjadi 2 tahap, tahap intensif dan tahap lanjutan. Dan apabila selama minum obat tersebut ada keluhan atau gejala yang ditimbulkan oleh obat tersebut seperti mual-mual atau gatal-gatal pada reaksi kulit, maka segeralah berkonsultasi kepada petugas kesehatan atau puskesmas yang terdekat. Selamat Hari Tuberkulosis. TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.